sesi yang berikutnya kita dengarkan paparan begitu dari Pak Kuncoro. Monggo Pak Kuncoro, waktu dan stage kami persilahkan Pak Kuncoro. Ya, Pak Tuan, Bu Indu, Ibu-ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau cerita saya ya Bu, saya di sini kira-kira. Jadi nggak secara sederhana pemahaman itu nggak. Tapi disampaikan Pak Rusno, sebelum COVID itu kita ini ada 500 sekian ton per hari. Setelah COVID naik 800, 900, bahkan pernah pada titik tertentu itu 1.250 ton per hari. Terus naik ya karena sudah dibebaskan ya dengan COVID itu bebas, itu turun. Dan rata-rata sekarang 850 ton per hari. Artinya pun bahwa sampah itu naik terus, sementara tempatnya itu podo. Buatan tambah juru, buatan tambah ombo, buatan tambah oke gitu loh ya. Berarti pasti nanti pada titik tertentu TPA itu harus kita perhatikan. Kemudian ditutup, kemudian diganti. Dan Pak Kusno tadi menyampaikan Pak Gubernur sudah disentralisasi. Berarti TPA ke depan pilihan sampun sudah jelas di depan mata, titik tertentu nanti sudah tidak bisa kita pakai lagi. Berarti harus di tingkat kabupaten. Nah, kabupaten sistem yang kemudian akan mengerjakan. Ternyata di kabupaten itu ada 64 TPS 3R yang kecil-kecil. Nah, itu yang kita optimalkan. Tetapi itu juga bukan sesuatu jalan keluar yang benar. Berarti harus kembali ke TPS 3 itu harus menyelesaikan di tingkat kelurahan. Harus selesai. Sehingga Pak Kusno dengan Pak Gubernur keputusannya adalah sampah harus selesai di tingkat kelurahan. Kalau dari kabupaten lebih real lagi, kalau sampah itu harus selesai di tingkat kelurahan. Nah, kelurahan kemudian siapa yang akan mengerjakan? Ya harus di masing-masing rumah tangga. Karena bagaimanapun juga adalah sampah paling ideal disampaikan ketika dia dikelola sedekat mungkin dengan sumbernya. Sumbernya sih kan, ya sumbernya yang paling banyak karena tadi disampaikan ada sekitar 43,sekian% itu sampah dapur, sisa makanan. Yang paling dekat dengan sumber sampah itu siapa? Ya di dapur. Sudah. Kita selesaikan dari dapur, maka 50% persoalan sampah di Jogja selesai. Nah, sini yang ada di dapur pun jauh ya Bu. Dan itu pengalaman saya dari dulu ketika saya ke lokasi ya ibu-ibu, saya mengundang pelatihan. Waktu itu bukan saya, dia akan mengundang pelatihan influensi yang ramah ibu-ibu, pelatihan pemilahan sampah ya ibu-ibu. Berarti sama kontraktor saling, maka agent of change-nya adalah kontraktor yang benar. Ngatan ibu-ibu, garisnya sudah sangat jelas. Dan saat ini mengatakan sekarang pada slide yang pertama bicara sampah. Sampah sesuatu barang akan menjadi sampah manakala itu ditumpuk dan dianggap buatan ganti. Sampah itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Pertemuan pada pagi hari ini hasil paling nyata dan sangat bisa dilihat adalah ini. Jauh ada dus, meninjau ada plastiknya, ada air mineralnya. Pasti dari ini kundur, nah kita nanti pun jalan pundi, tenggelam lewat rigi, pasti hasilnya sama. Nah, kalau itu dianggap sesuatu yang tidak berguna, maka pasti terus dibuang dicampur kira-kira. Tapi ketika mindset itu kudusnya bisa dikumpulkan, kemudian botol
semuanya bisa dikumpulkan, yang organik nanti dikumpulkan, itu tidak akan menjadi sampah. Saya secara pribadi bersama-sama dengan kawan-kawan, kalau di Gajah Mada itu Pak Yudi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang tinggal, kami punya slogan, sampah adalah aset. Bukan lagi sampah itu harus dibuang di tempat terpencil, di tenggalan. Yang menjadi persoalan adalah orang masih menganggap bahwa sampah itu ya kudu dibuang, padahal belum tentu. Waktu itu ketika diadakan menutup sampahnya untuk voli, gitu kan berita talenitas plastik model gitu kan diucal kayak akhirnya viral. Sampahnya nggak mau dibuang, cukup ke Kota Baru, hilang jalannya, hari sampai. Ini yang menjadi persoalan. Berarti bicara tentang mindset, tentang sampah, maka mohon maaf, pola pikir yang kemudian harus diubah. Mindset kita, gitu, bahwa sesuatu itu pasti ada barang. Makanya pun, slide berikutnya mas. Nah ini adalah tadi yang saya maksudkan di sini, bahwa dari sekarang mohon untuk kita memiliki pemikiran bersama bahwa sampah itu adalah aset karena bisa diuangkan. Ibu-ibu sama menunjuk air mineralnya, sampun nih, itu nih, tutupnya pun lepas. Setiap kali, mohon maaf Ibu Indun dan Ibu-ibu PKK, dan wanita, nyondolong tutupnya dilepas ya, di DWG, plastiknya pun kembali. Yang tutup itu bisa jadi kursi goyang. Saya punya kursi goyang dari sampah. Yang plastik itu bisa dikumpulkan, ada harganya sendiri. Nah, terus nanti menentukan dermawannya perkembangan ini mau contoh itu kan. Terus mindset ini adalah bahwa sampah itu adalah aset. Kami baru mensosialisasi bahwa sampah itu mari suki. Hingga tadi ketika ibu-ibu saya teriakan sampah, tolong jawab ya, aku suki gitu ya. Sampahku, itu yang jadi mindset itu mesti dibangun dari itu ya. Karena tadi 43 sekian ada 50 itu ada di sampah organik. Sampah organik itu ya kalau belajar antara ya sudah ya ngomong mas. Nah tadi kita sampaikan bahwa sampah ketika kita harus melakukan sendiri berperilaku, maka minimal ibu-ibu atau ya saya sendiri ya, di rumah sudah harus ada pemilahan sampah. Minimal ada 3 ya ibu-ibu. Yang organik itu konsep itu ya di rumah, entah itu pakai ember tumpuk, entah itu gambar juga gitu ya. Nek sakit ya juga kemudian ditutup karena konten sih kemudian tegel atau gila itu karena nanti begitu 3 hari ibu-ibu ini buang ikan waktunya hanya perlu 2 hari, setelah itu numpuk gitu loh. Ya kalau ibu tegel ya diambil dan dikeringkan, dibubuk, itu ada yang beli mahal. Nah itu tegel malah ya dan saat dibubuk kadang dijumpa terus naik bapak-bapak tekan karo teman paksi, oh itu sehat, proteinnya tinggi gitu. Janji buat kan ini gini. Kemudian sampah B3 untuk baterai yang paling susah diolah adalah
itu mesti jadi mesti dibuka. Ini lumayan, saya begitu wah ini pempers tenang ya, gitu dibuka. Terus diambil gelnya, itu dicampur untuk media tanam. Jadi akan memperbesar porositas tanaman. Terus kadang-kadang kalau hujan kan terus padat ya tanahnya ya. Itu dicampur itu dikit, nanti ada porositasnya dia hidup. Ini gimnya mau kunci ini pun mohon maaf ya, tidak boleh jijian. Sekarang tidak boleh ada istilah jijian lagi. Wong ingkang pun bilang sampahipun piyambak. Ingkang pun dahar piyambak ya dipilah. Artinya tidak ada urusan lain lagi gitu. Hanya dirinya. Nah kita saya pakai pampers ya, itu ada ya. Nah ini dipisah. Nah kemudian yang satu anorganik, potongan kertas. Ini sudah jelas. Ini yang paling jadi rebutan karena bisa menghasilkan uang cepat. Kertas, plastik loh, botol itu, kemudian tas plastik di sini. Tas plastik juga sudah ada. Tempat ini mau tas plastik. Nanti dengan Bu Idun kita akan kontakkan seizin Pak Kusno, saya kontakkan di Bantul, di Pajang. Kursi ini sudah dari tas plastik. Tapi sekali lagi saya dari aspek lingkungan, meskipun sampah itu bisa menjadi sugih walau, tapi yang paling tepat adalah kurangi sampah. Itu langkah yang paling tepat. Caranya pun kata seperti Mas. Yang saat ini dulu. Terus ini saya lompat dikit terus Vivo terus nih atas lagi oh ya bisa. Yang Vivo caranya benar. Cara mengurangi sampah paling bagus adalah ibu-ibu atau kita semua melakukan rating kados yang nah ini Bu Idu sama pegang rating gitu. Butuh ngasih aku untuk punya barang itu gitu. Bener enggak sih hari ini tuh saya mau masak kacang panjang gitu. Jangan sampai ibu-ibu belanja membeli barang yang memang tidak dibutuhkan. Ini mindset. Makanya pun saya sarankan ibu-ibu nanti tidak belanja ke mall, saya suruh dahar dulu ya. Dahar dulu yang kenyang, gitu. Kalau perlu bawa tumbler nanti kalau pas haus ya. Ini ternyata efektif sekali Bu. Dahar sehingga buatan nunggu belanja satu kulkas besar banget di Singapura. Yo bayam, yo kacang panjang, yo ini lima searang-arang. Gitu kan? Asli nanti loh. Gitu loh. Makanya pun jadi kira-kira saya mau masak apa ya? Ini masak. Ada lagi, sesuk aku masak kacang panjang sama tahu. Lah kok malamnya itu ketemu diskonan bayam. Belilah bayam, terus masak bayam. Besoknya lagi sudah ada diskonan lagi, pare-pare. Akhirnya kacangnya yang dibeli tadi sama tahunya itu busuk. Jadi ada first out kalau kulkas itu ya apa masak apa ya di belanja gitu. Itu adalah bagaimana rating yang dikesaki Bu Indun dan ibu-ibu di Dharma Wanita itu supaya ibu-ibu tahu persis apa sih yang saya butuhkan. Ini secara sederhana supaya 50% itu selesai gitu.
sudah ada peringatan nek mau mboten oleh kata-kata. Karena usia saya itu katanya dokter kalau ngomong itu. Kalau makannya banyak, metabolisme saya sudah tidak bisa sempurna lagi. Sehingga kalau makannya banyak, metabolisme saya ngoyo, maka jantung kurang tahu, saya foto apa pembuluh darah di jantung saya berbengkak. Nah kondisi berarti yang paling tahu persis adalah ya ibu-ibu. Garwani pun sama sehat, masih sehat, butuh apa? Ini yang paling. Jadi kondisinya adalah Anda akan kurangi butuh apa? Jangan sampai juga butuh apa ini efeknya nanti di slide saya itu ada. Kok kalau kita namanya maniman ya terbuang ya. Kalau reso apalagi ini maniman jadi suwe-suwe ngomong. Jadi holding disorder. Jadi nah ini tidak boleh. Jadi kita hidup bersih dengan sampah ini dampaknya luar biasa. Mengurangi ini ya mengurangi simpul buatan kangge itu lah supaya ya dijual aja. Ya. Kemudian yang kalau bisa ya dipakai terpakai lagi, bisa dipakai lagi, pakai tumbler. Mungkin saya usulkan, mohon maaf ya saya berani mengusulkan besok kalau pertemuan begini jangan sampai pakai apa bawa tumbler masing-masing terus mencepai galon aja di situ gitu ya. Jadi sampai hanya galon dan itu mohon maaf saya boleh buka rahasia sedikit ya. Danone sudah siap membeli lagi galonnya itu. Jadi sudah sama sekali tidak ada sampah plastik kalau ibu-ibu kerja memakai tumbler kemudian pakai botol lewat galon gitu. Jadi kita akan kurangi dari sisi penghematan seperti ini. Gitu. Kemudian ini recycle dipakai lagi oleh recovery dan seterusnya. Jadi intinya adalah singkat cerita bahwa perilaku kita harus dimulai dari rumah dengan cara pilah sampah. Saya nyuwun siapa bab ibu-ibu ini yang sudah pilah sampah, angkat-angkat. Wah, mantap. Itu. Terus tadi saya pilah itu ya, organik. Kamu ya itu ya? Ya kan organik bisa laku berapa Bu? Tidak dijual. Nah, jangan tidak dijual, nanti jadi numpuk di rumah. Gitu. Jadi dipisahkan. Nah, terus tadi kalau disampaikan Pak Kusno bahwa tahun 2024 sudah harus diselesaikan di kabupaten. Tetapi kabupaten tentu juga persoalannya sama dengan kami di TPA ini. Tidak akan pernah bisa menyelesaikan kalau sampah itu masih ditumpuk. Yang gini bener wonten. Dan itu akan menjadi sampah ketika dianggap tidak berguna, buang itu. Padahal itu masih bisa menghasilkan uang. Yang tadi disebut ini ada circular ekonomi di situ. Ada pertumbuhan sehingga kita juga membantu dengan pilah sampah itu kita meningkatkan pendapatan yang ada di situ. Ada 64, kalau dulu ada 10 yang sudah siap lari, 10 TPS, 10 desa yang siap lari. Salah satunya adalah kepunyaannya UGM yang diresmikan Pak Ari Sucipto di Sindu Nanti. UGM sebagian masuk desa Sindu. Sehingga ketika saya pertemuan dimanapun termasuk pada pagi hari ini siap dan Gajah Mada optimalkan TPS 3R buat kelurahan Sindu Nanti selesai sampai itu saja. Atau saya maaf cerita sama Bu Indu, tidak usah terlalu jauh, Gajah Mada saja deh. Sudah pilah sampah belum Gajah Mada? Itu yang kemudian harus kita lakukan.
Gajah Mada itu kalau dulu sebelum ditutup, sebelum kami kurangi itu sekitar 10 ton. Oke. Nah ibu-ibu saya mau tolong, minimal Gajah Mada deh, Gajah Mada tolong ambil sampah, ciptakan sirkular ekonomi itu di Gajah Mada. Agak lebih besar lagi ya karena oke ini ada di Sindadi, Sindadi sekalian deh. Itu alatnya sudah lengkap, luas. Ya lanjut. Nah, ini langkah kecil tadi. Sekali lagi saya ingin sampaikan, langkah kecil itu mulai dari sampah rumah tangga, ini yang besar. Artinya ketika ibu-ibu kita semua sudah pilah sampah, maka hampir separuh persen selesai. Persoalan di Jogja itu selesai. Dan nanti akan menjadi, menurut saya ya, akan menjadi ciri khas keistimewaan Yogyakarta itu ketika sampah sudah tidak 100% negara harus hadir di sana. Itu istimewanya Jogja. Masyarakatnya, lalu COVID tadi cepat banget kita selesai. Masyarakatnya yuk. Ini juga begitu ketika sampah itu digotong banyak orang itu ya sampai dewi-dewi mana. Ini adalah ciri khas Yogyakarta. Jogja yang istimewa itu ya di sini, di bidang keistimewaan. Ya Mas, gitu ya. Ini lagi sana, kemudian ada main full eating, ini kok ada kadang-kala ya saya dulu ketika jago kondangan, mohon maaf agak kasar dikit ya, pas nyumbang aku tak cukupi gitu loh. Katanya cili-cili kan, tapi pada akhirnya mesti tekan tempat duduk itu duduk gitu loh. Iya, ternyata saya nggak cukup. Isi saya itu, saya mesti sisalah makanan itu menjadi sampah juga. Jadi bagaimanapun juga ketika kita mengolah sampah, ya mindset itu yang mesti harus kita lakukan. Yang ingin saya cerita tadi, kira-kira gitu. Jadi ini ada first in first out. Itu yang ada di tadi yang saya contohkan di kulkas tadi. Kalau ini sama untuk kacang panjang ya mesti masak sih. Ojo nanti gitu. Nah persoalannya ini bicara ibu-ibu, ada diskonan, ya diskon ongkir tuku 15 kilo bayam, padahal butuhnya namun gini tuh ya ini kadang-kadang kalau diskonan ini asal beli 15 kilo obis ya, ini sederhana. Nah itu yang disebut tadi oleh Bu Indun dan ibu-ibu sekalian mengenai rating. Kita harus lihat bahwa ini jadi aku butuh orang kan itu kira-kira. Saya kira itu ya, ini gambarannya, dan saya akan tunjukkan nanti ibu-ibu. Ini ada film saya. Ibu-ibu ngasih HP, tabungan paketan, di wifi lah kalau Kecamatan. Nanti ibu bisa buka di YouTube ya, YouTube. Buka kelas publik ini, ya. Buka kelas publik. Nanti di situ ada beberapa film. Salah satunya adalah perilaku sampah. Saya sudah analisiskan di sini. Juga saya analisiskan di kekepan di sampah. Coba yang kekepan dulu Mas, kekepan. Supaya ada gambarannya. TPS 3 ini rampung. Ada ponnya agak tengah kayaknya. Di tengah, agak tengah. Yang dianalisis. Agak malu nih saya. Pikir ke sini. Ke kanan. Di next.
Terus ini agak pergerakan agak. Terus Sistem zonasi melalui konsep TPST adalah ulang atau terus yang analisisnya juga. Terus pelan. Ya, Mbak, saya minta tolong. Ini sudah dibilang ya, ibu-ibu ya. Kiri. Sesuai dengan Terus pengolahan sampah yang pada kan daerah. Berbicara mengenai ini setelah atas. rumah tangga, Stop. upaya pengolahan sampah adalah melalui pengolahan sampah secara terpadu dalam satu sistem zonasi. Pengolahan sampah populasi yang melalui rumah tangga, kemudian ada peningkatan Ini kan ibu nanti ya skema setting kelurahan itu begini. yang pada akhirnya akan bermuara pada Ibu sama keresahan ini kok pernah suka? harus selesai secara Belum ya? ada stop PPKM. Nah, ini ibu-ibu ya, ini dari rumah tangga, ya dari rumah tangga. Nanti kemudian ada bank-bank sampah ini. Ini ada, ini ada, Akhirnya akan bermuara ya. Kemudian semua akan dibuang di TPS 3M. Jadi ibu-ibu nanti ada di sini, pilahlah sampah. Baru nanti akan diusung ke TPS 3M. pada TPS 3M. Hanya saja ini harus dikelola dalam satu manajemen, yaitu melalui PUMKAL atau PUMKES. Nanti Pak Kusno dan kawan-kawan Ya semua sampah bisa diusahakan ngirimnya per hari Senin sampai Senin dan Kamis, misalnya kan organik. Ini dikelola oleh BUMDes, diusung di sini. Nanti dibeli oleh sini. Yang organik mungkin Rabu, Jumat, ini diusung. Sehingga bergantian. Kadangkala waktu itu ya Mas Kusno ya, kadangkala saya pribadi ajukan gini. Nah setelah saya bilang nanti ngangkotnya ditumpuk lagi. Ya sudah, kita bikin ngangkutnya per hari. Senin, Kamis saya hanya angkut organik. Selasa, Rabu ya organik. Gitu. Jadi juga harus ada pemberdayaan di masyarakatnya. Nah inilah yang nanti akan dikelola oleh BUMDes. Karena ini ada di kecamatan, bantulah kami untuk Sinduati selesai di tingkat kelurahan. UGM ada di situ. Siapa yang meresmikan? Pak Wari. Siapa yang terlibat? Kawan-kawan kecamatan semua. Buatlah kelurahan Sinduati sampahnya selesai di tingkat kelurahan. Kenapa? Karena ada TPS 3M. Persoalan adalah ini. Ini ibu-ibu ada yang dalam ibu wonten Sinduati mboten. Pundi? Satu. Hukum lagi hukum. Namun setunggal Sinduati. Kalau itu berat ini. Nah, sing dalam Sinduati nyuntulung gerakan masyarakatnya untuk bisa pilih sampah. Sebagai percontohan, Gajah Mada tidak tanggung-tanggung dalam memberikan contoh. Bukan namun TPS 3 yang mewah, tapi ini sampai sini. Saya kira itu, dan yang perilaku sampah, perilaku
Ini contoh lagi bahwa sebetulnya saya cerita pilalah sampah. Ini sampah wonten contohipun. Saya mboten ngarang. Wonokerto sudah, Sewon sudah. Kemudian yang ibu-ibu milah sampah. Ini sudah contoh ini. Nah, ini sudah contoh. Artinya ketika saya cerita begini, saya benar-benar mengarang diri. Contoh ini pun sama wonten, ayo bantu kami, bantu Yogyakarta, ciptakan Yogyakarta yang nyaman, benar-benar sehat dengan pilah sampah dari rumah. Ini saya kira itu, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama bila ada salah tutur kata saya. Tetap teriring harapan pertemuan ini bisa bermanfaat dan ibu-ibu bisa nanti meresani kelas publik. Dan jangan lupa untuk memberi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah ke Pak Kuncoro dan jangan lupa ibu-ibu like dan subscribe ya di kelas publik. Terima kasih Pak Kuncoro dan Pak Kusno, tadi sudah lengkap jadi kita menerima sharing begitu dari beliau berdua yang memang sehari-hari menangani sampah. Ibu-ibu sudah memilah capek-capek, tapi nanti di sana juga dicampur lagi. Yang mana kalau itu sampah anorganik yang masih bisa